Oke, jadi pada video kali ini cocok buat kalian yang ingin belajar Unity tapi nggak tahu pemrograman. Jadi aku akan mengajarkan kalian pemrograman pakai AI, ChatGPT, dan akan menjelaskannya dengan AI juga, ChatGPT. Jadi gini, pertama-tama kita asumsikan kalian udah tahu Unity, navigasinya udah tahu, cara scale, rotasi, bla 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 udah tahu ya. Pertama kita mau buat plane, ship. Plane ini kita buat 50 lah. Nah, oke. Kalau udah sekarang kita mau buat material buat plane-nya. Material ini kita albedo ini kita default check and drop. Terus ini kita buat tiling adalah 500 juga 500. Sekarang plane-nya udah kayak terrain kan, plane-nya udah punya checker atau ya kayak gini lah tekstur. Kalau udah kita mau buat tanknya, tapi cara buat tank adalah kita create empty dulu. Jadi kita tuh mau buat kayak game tank-tankan gitu, yang nanti tanknya bisa jalan ke sana kemari sambil aiming sambil nembak. Gini ya, game object kita pastikan ini di 0. Set ini kita namain tank. Nah sekarang kita lihat dulu setnya kemana nih. Oh setnya ke sana. Yang biru ini set itu selalu menghadap ke depan. Jadi kita pastikan tanknya itu madepnya ke sana. Oke, kita di dalam tank ini kita akan create cube, dari object cube. Nah ini kita namain bodinya tank. Ini kita mau tarik ke atas. Nah udah, kita mau panjangin badannya, lebarin dikit gini ya. Terus kalau udah kita mau bikin material baru. Material ini buat tanknya. Jadi ini kita buat warna merah smoothness-nya kita buat 0. Kita masuk. Nah oke, kalau udah di dalam tank ini kita mau bikin cube lagi 3D object gini ya. Kita namain turret. Nah kita tarik ke sini, kita kecilin lagi, kita lebar. Ingat ya, moncong depannya ke sana. Oke, kita taruh. Mantap. Udah, ini kita kasih barrel kanan. Barrel itu yang loncong-loncongnya di tank itu loh. Oke, kita namain barrel. Kita kecilin, terus kita panjangin gini. Oke ya. Oke lah ini ya. Sekarang kita bikin material baru. Ini kita duplikat, Ctrl D gitu kan. Kasih warna itu kasih ke turret barrel. Kita udah punya tank nih. Sekarang kita pastikan barrelnya ini ada di dalam turret supaya kalau turret nanti rotasi barrelnya nih. Oke ya. Oke, sip. Sekarang kita udah tanknya. Sekarang kita mau bikin lihat kanan, create si subscript. Namain tank control. Sembari menunggu, kita ke ChatGPT. Kita mau ngomong, berperanlah sebagai seorang senior Unity in dev dan buatlah script C# untuk tank controller dengan nama kelas tank control yang memiliki kriteria sebagai berikut. Sama tank bisa bergerak ke depan dan belakang berdasarkan self-nya. Artinya tanknya bisa mundur. Terus yang kedua, tank bisa berotasi. Kemudian yang ketiga, tank bisa aiming turret. Nah, artinya tanknya itu bisa maju mundur, tanknya bisa berotasi, tanknya bisa aim turret. Jadi gini, tak delokin aja. Tak liatin ya, tanknya bisa maju mundur ya. Habis itu tanknya bisa berotasi itu kayak gini. Dan tanknya bisa aiming turret. Turret itu artinya tanknya bisa ya. Oke. Nah, terus kita kasih keempat. Buatlah public variable move speed, rotate speed, aim speed, lalu game object tool. Nah, udah jadi ini ya. Kita coba enter dulu. Jadi gini, aku nyuruh AI-nya tuh jadi Unity game dev yang profesional sih, yang senior, supaya dia tahu, oh aku adalah seorang yang senior. Kalau udah, aku bikinin dia komen untuk buat script C# untuk tank controller dengan nama kelas tank controller. Nah, nama kelas ini sangat penting nih, harus digarisbawahi supaya nanti dia menamain ininya tank controller. Karena nama kelas ini ya, public class tank controller ini itu harus sesuai dengan nama file ini. Kalau nama filenya tank controller, maka nama kelasnya juga tank controller. Udah jadi ini kan. Terus habis itu tank bisa berotasi ya, tadi udah sin public variable itu supaya nanti ini kita copy dulu kodenya, terus kita paste. Oh sorry, aku harus buka dulu lewat unit. Kita paste gini kan. Public variable itu supaya nanti kodenya tuh bisa muncul di inspektor gitu loh. Supaya nanti itu ini ya tank kita drag and drop tanknya. Nah nanti itu supaya ini bisa muncul gini public variable supaya kita bisa atur nih move speednya berapa, rotate speednya berapa. Misalnya move-nya kita atur 10, rotate speednya kita atur 200, aim speednya kita atur 100. Nah turretnya harus dimasukkan turret, nah ini kan supaya dia tahu. Terus ini tab game ini kita dock aja ke sini biar kelihatan. Nah ini kelihatan dua-duanya kan. Kita play dulu. Kalau pakai mouse, oh dia belum tahu rotasinya gimana. Tapi kalau WASD bisa masuk nggak? Oh ini masih ada errornya nih. There is no rigid body attached to tank. Oke, jadi kita perlu kasih rigid body di tanknya. Rigid body. Dan kita juga perlu kasih collider. Kita kasih box collider. Artinya ini kan sebetulnya di body tanknya ada box collider ya. Nah yang di body tanknya ini box collidernya kita harus remove dulu. Kita gantikan di tank. Nah jadi tank ini punya box collider. Kita pencet nih yang ini. Klik. Nah kita atur dulu box collider. Make dulu ya. Kita naikkan jadi 5. Oke, betul. Terus setnya kita berapa ya pasin? Berarti 3. Terus habis itu ini X-nya kita pasin berapa ini? 2. Anggap aja 2. 8 lah. Udah oke ya. Collidernya udah pas. Kita juga udah punya rigid body. Let's see. Bisa bergerak kah? Oh udah bisa. Oh udah bisa. Mantap. Tanknya udah bisa bergerak ke sana kemari nih. Wing. Sama juga udah bisa ngaim.
Oke, sekarang kita udah punya pergerakan tank yang proper pakai edit body dan bisa nge-aim. Sekarang selanjutnya kita mau bikin kamera movement. Jadi kameranya ini bisa nge-follow tank. Karena kan kalau kita play ini kameranya masih diem kan. Kalian lihat yang tab game ini. Tab game ini kan kamera juga masih diem. Kameranya nggak ngikuti tank gitu loh. Oke, jadi kita gini. Ke ChatGPT. Sekarang buatlah public variable untuk kamera. Kemudian kamera follow speed. Kemudian kamera follow offset. Dan buatlah kamera follow tanknya berdasarkan variabel tersebut. Oke, sekarang udah ada nih ya kamera full offset, kamera full speed sama tank kamera. Nanti tak jelasin, sabar dulu. Kalian mungkin bingung itu apa atau aku ngomongnya nggak jelas, nanti tak jelasin. Sebentar, jelasin. Kita ngejar durasi soalnya. Oke, kita quote ya. Kalau di YouTube ini aku ngejar durasi, tapi kalau nanti di courseku aku bisa lebih santai dan bisa lebih jelas lagi. Oke ya. Kita minimize, kita ke tank. Nah, sekarang udah ada nih kamera. Masukkan dulu kameranya, kemudian kamera follow speednya. Nah, ini nih kita coba play test. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kameranya langsung kayak gitu. Itu sebabnya pentingnya kamera follow offset. Jadinya ini kita kasih follow offset supaya kita bisa kayak gini nih. Nah, kita bisa kayak gini nih. Nah, gitu kan. Kemudian kameranya sekarang nge-follow. Tuh, follow kan. Nah, udah bagus kan. Tanknya udah bisa nge-aim, bergerak kemari. Kameranya juga follow. Inilah kamera follow offsetnya. Ini kita buat. Nah, kemudian ini aim speednya kita naikkan lah biar legit. Oke, kalau gitu sekarang kita udah pergerakan tank sama pergerakan kamera yang proper ya. Sekarang selanjutnya adalah tembak menembak tentu saja ya. Cuma kita punya tank tapi nggak bisa nembak. Selanjutnya kita membuat ini bullet prefab. Jadi sekarang buatlah jika mouse kiri diklik maka tank akan menembakkan peluru dengan cara sebagai berikut. Kita mau kasih tahu juga nih cara menembakkan pelurunya gimana. Klik kiri maka akan instantiate peluru. Cek peluru. Jadi ketika klik kiri maka dia akan nge-spawn. Instantiate itu nge-spawn objek peluru pada spawn point peluru. Terus kemudian ketika pelurunya ke spawn, nomor 2, ketika peluru ke spawn, maka peluru akan move forward self. Move forward self artinya peluru itu akan maju dengan add force. Peluru itu akan maju dengan add force. Jadi peluru itu bergerak dengan kayak dikasih force, kayak gitu loh, kayak ditabrak si force, itu kan dengan force. Kemudian ketika peluru, sebentar jangan ini kita kasih ini dulu aja. Buatlah public variabelnya untuk semua kali. Dalam kurung ada apa aja berarti public variabelnya peluru prefab ya kan, kemudian ada apa aja lagi, kemudian ada bullet speed, bullet force speed, kemudian ada apa lagi, bullet pound point, sama ada shoot delay kan. Terus keempat buatlah shootingnya punya delay. Berarti sekarang kita udah punya ini nih fungsi untuk pelurunya dengan ketentuan sebagai berikut. Aku suka ya kalau misalnya bikin program pakai AI itu kita harus bikin kayak gininya bro. Nah dengan ketentuan sebagai berikut 1, 2, 3, 4 apa, jangan langsung deskripsi tok. Supaya lebih jelas lagi itu kita kasih ketentuan sebagai berikut 1, 2, 3, 4. Jadi kita harus pahami algoritma ini sebenarnya aku paling nggak suka nih karena AI-nya ngomongnya kayak gini, variabel-variabel yang sudah ada sebelumnya. Artinya ini tuh AI-nya nggak nampilin kode yang lengkap, kita cuma kasihkan potongan kode aja gitu. Ini nggak suka nih aku nih. Ini kan fungsi-fungsi yang sudah ada sebelumnya. Males aku gini. Kalau gini kita ngomong lagi kayak tunjukkan full code-nya, supaya nanti kita tinggal kopas aja gitu, nggak usah satu persatu. Nah kalau ini kan udah full code nih kan, ini kan semuanya tertulis, dan pada ini kan cuma yang ketulis cuma yang bagian bullet atau artinya fungsi yang baru. Kalau ini betul-betul semuanya ditulis dari awal. Oke, jadi aku disclaimer terus ya, untuk di YouTube ini aku harus ngejar durasi dan aku menargetkan kalian yang udah paham gitu ya. Nah kalau kalian pengen lebih jelasnya, lebih oke-nya, lebih kompletnya, nantikan aku akan bikin course sebentar lagi. Aku akan upload gitu ya. Sabar. Ini kita copy lalu kita paste. Let's see. Oke, sekarang udah ada. Nah ini bullet prefab, bullet spawn point. Nah bullet spawn pointnya kita mau buat dulu. Bullet spawn point ya tentu saja itu ada di sini dong, karena kan bullet kan keluar dari sini ya. Kita buat dulu nih kanan, nanti kita reset kan bullet point, kita tarik itu, kita pakai dengan ini kan ini ya, inilah. Terus bullet pointnya ini, bullet spawn pointnya kita masukkan ke bar. Oke, tank kita assign nih variable bullet spawn pointnya. Gak usah lah nanggung ya, kita namakan aja bullet spawn juga. Tapi rasanya kayak kepanjangan gitu loh. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, kemudian bullet prefab. Oke, bullet. Nah ini kita buat dulu bullet prefabnya. Caranya klik kanan, 3D object, sphere. Kita mau buat bulletnya itu bundar gitu kan. Di sphere ini mana nanti sphere-nya? Sphere-nya ini. Nah ini kita taruh di bawah aja lah biar kelihatannya. Ini ya jangan gede-gede lah, kita kecilin sebentar. Kecil gini lah ya, gini kan. Kemudian ini kita assign dulu sphere-nya. Oke, ini kita namain bullet. Nah gini,
Tadi kan aku ngomong nih, kalau semisal bulletnya itu kan pakai force ya. Mana tadi? Yang aku ngomong itu mana? Oh ini nih. Move forward self dengan add force. Kalau pakai force itu artinya hubungannya dengan fisika. Kalau fisika kita harus kasih rigid body to. Nah, kalau udah nih ya, kemudian kita assign. Bulletnya udah kita assign kan? Udah, bullet force speed-nya jangan 10 ini lambat, kasih 100. Oke, let's see ya. Let's see. Kita play apakah ketika kita klik menembakkan. Wah, menembakkan. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Sebentar. Bulletnya tak kasih warna baru ya. Ini kita buat warna apa ya? Warna kuning gitu lah ya. Bullet janganlah kasih warna ungu lah. Warna ungu biar agak anti mainstream. Set. Oke, mantap. Sekarang kita play. Let's see. Nah, tuh kan kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Nah, kelihatan tau? Tuh loh bulletnya. Coba jauh lagi. Tuh. Kelihatan kan bulletnya terbang, bulletnya menembak. Nah,